sama aku bisa di PJJ ID dengan mapel sosiologi. Sebentar ya, aku screen dulu. Sebelumnya di sore hari ini kita bakal bahas tentang mobilitas sosial. Mungkin dari teman udah pernah dapat pelajaran tentang sosiologi mobilitas sosial di sekolah, atau mungkin ada yang belum, jadi bakal belajar bareng di sini, oke? Sebelumnya, sorry, aku bakal off cam, soalnya di sini lagi hujan, jadi sinyalnya takut gak kuat buat on cam. Sebelumnya mohon maaf ya. Oke, jadi aku off cam dulu ya. Oke, perkenalkan, kenalan lah ya. Nama Risa Putri Valencia Nautari, aku tutor sosiologi di PJJ ID. Kali ini kita akan bahas tentang mobilitas sosial. Oke, sebelumnya mungkin dari teman-teman ada yang tahu istilah pengertian tentang mobilitas sosial secara sederhana. Mobilitas itu apa sih gitu? Mungkin bisa dari chat. Yuk, teman-teman yang lainnya selain Anissa mungkin bisa jawab apa itu mobilitas sosial secara sederhana. Iya, benar. Iya, yang lainnya yuk, ada 12 orang nih, ada 12 partisipan, termasuk aku ya. Oke, langsung aja ya. Jadi, mobilitas sosial itu benar banget, artinya perpindahan. Nah, jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang ke status sosial lain dalam masyarakat. Nah, di mobilitas sosial ini bisa jadi kita bakal stuck di situ, atau mungkin kita bisa naik maupun bisa turun status sosialnya. Nah, maka dari itu mobilitas sosial itu mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua bentuknya ya. Yang pertama ada mobilitas sosial secara horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Nah, vertikal ini nanti terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Nah, nanti untuk penjelasannya di next slide ya. Oke. Nah, mari kita bayangkan. Oke, di sini ada beberapa garis ya, yang ini aja nih, yang naik turun, ada garis naik turunnya. Oke, kita bayangin. Kan kita ngomongin tentang mobilitas. Mobilitas itu perpindahan kan ya. Nah, kita anggap aja di sini, ini ada lingkaran di tengahnya. Ada lingkaran di tengah. Kita anggap ini netral ya, di mana kita masih stuck. Kemudian kita mengalami perpindahan ke atas. Nah, maka dari itu kita akan mengalami yang namanya mobilitas sosial secara vertikal ke atas. Kemudian ada garis ke bawah, yang berarti kita melakukan perpindahan ke vertikal tapi ke bawah. Oke, teman-teman mungkin paham ya? Oke, next. Sorry. Oke. Nah ini. Jadi tadi kan ada dua bentuk mobilitas sosial ya. Yang pertama ada horizontal, yang kedua ada vertikal. Oke, selanjutnya tentang mobilitas sosial itu apa sih sebenarnya? Nah, mobilitas sosial secara horizontal itu adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang, namun tetap derajatnya atau sejajar. Nah, bentuknya ini seperti ini. Nah, salah satu contoh dalam mobilitas sosial horizontal itu ada di bentuk sara, suku, agama, ras, dan agama. Misal ya, kita pindah agama gitu. Berarti kan kita tetap setara ya. Kemudian, kalau suku nggak bisa ya. Ras, tapi nggak bisa perpindahan juga ya. Ya, pokoknya sara itu biasanya horizontal sifatnya, karena bentuknya nanti diferensiasi, bukan stratifikasi.
Jadi apa ya namanya, lurus ke samping. Oke, next. Selanjutnya ada mobilitas sosial secara vertikal. Nah, mobilitas sosial secara vertikal itu tadi udah aku gambarin yang ke atas sama yang ke bawah. Nah, untuk pengertiannya sendiri, mobilitas sosial secara vertikal itu adalah perpindahan status yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang yang berbeda dari sebelumnya. Statusnya itu nanti berubah ke atas maupun bisa ke bawah. Karena apa sih mobilitas sosial itu bisa jadi karena apa sih? Nah, oke, aku jelasin dulu. Nah, di sini ada faktor pendorong dari mobilitas sosial. Yang pertama itu ada struktural. Nah, struktural itu apa sih? Nanti kakak jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada struktural, kemudian ada ekonomi, terus ada itu ada tipe itu politik, kemudian ada individu dan ada kependudukan. Struktural sendiri ini biasanya berkaitan dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan yang mudah diperoleh. Nah, salah satunya itu adalah perpindahan. Misalkan kerja ya, soon kita bakal kerja gitu kan. Nah, pasti dari karyawan nanti misal nih ya jadi supervisor, terus nanti jadi manajer. Nah, kalau di Indonesia itu faktor pendorong mobilitas sosial strukturalnya itu terbuka karena kita demokrasi, jadi ada keterbukaan gitu. Jadi struktural itu kesempatan yang kita dapatkan itu lebih besar daripada di negara-negara yang sedikit ketat hukumnya. Kemudian ada ekonomi. Nah, ekonomi udah tahu diri lah ya. Misal kita punya kekayaan yang lebih banyak, pasti kita dapat menunjang pendidikan yang lebih mantap juga dong. Kemudian kita secara sosial mungkin juga udah lebih terangkat, dan juga kita butuhkan misal ya kakak kan dari manajemen nih. Nanti kalau misal mau kerja pasti butuh soft skill yang harus diasah dong. Misal ikut bootcamp human resource atau digital marketing atau marketing dan lain-lainnya lah pokoknya. Nah, itu ekonomi itu sangat mendorong adanya mobilitas sosial dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor pendorong dari politik. Nah, di suatu negara nggak mungkin dong kalau misal negara itu nggak aman, mobilitas sosialnya bisa berubah dengan gampang. Kalau misal negara aman, nah baru mobilitas sosialnya itu dapat terjadi dengan damai dan aman gitulah. Karena salah satu faktornya itu bergantung pada situasi politik suatu negara. Kalau ada negara nggak stabil, maka bakal mempengaruhi kondisi keamanannya. Maka dari itu, ketersediaan dan kemudahan dalam bekerja itu tergantung juga dari politik. Oke, selanjutnya ada individu ya. Individu itu kayak dari motivasi dari seorang individu itu apakah dia ada dorongnya kayak aku pingin jadi seorang manajer dalam kurun waktu 3 tahun, tapi dia nggak ngapa-ngapain, ya susah dong untuk mendapatkan posisi menjadi manajer di tahun ketika dia bekerja. Jadi dia kalau nggak ada motivasi ya udah dia stuck di situ aja. Kemudian secara kependudukan, nah kan kalau misal nih ya pertambahan penduduk itu bisa mempersempit lahan pemukiman. Nah, maka dari itu nanti kalau misalnya semakin banyak penduduknya, kan ada kemungkinan nanti semakin sedikit lahan pekerjaannya. Nah, bisa jadi itu menjadi faktor timbulnya kemiskinan. Nah, jadi susah kalau udah miskin negaranya, udah miskin rakyatnya, untuk melakukan mobilitas sosial itu susah. Oke, next ya. Selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Nah, kan tadi faktor pendorongnya ada ekonomi. Kalau misalnya kita kaya, kita bisa kan mobilitas sosial dengan tanpa hambatan gitu kan ya. Maka dari itu salah satu faktor penghambat mobilitas sosial adalah kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi itu adalah membedakan membedakan terhadap sesama. Walaupun kita sesama manusia, tapi kan kita beragamnya.
mulai dari suku, agama, ras, golongan. Nah, maka dari itu, dari perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa menjadikan suatu penghambat. Oke, selanjutnya ada stereotype gender. Stereotype itu apa sih? Kayak apa ya? Stempel, gimana ya? Bentar, aku bingung jelasin stereotype itu gimana. Dari teman-teman ada yang stereotype. Ya. Nah, iya benar. Stereotip itu kayak subjektifnya. Jadi orang-orang tuh kadang menganggap seseorang secara objektif. Nah, di sini ada stereotip secara gender. Jadi misal nih ya, perempuan itu ada dunia kerja, ini umum aja ya. Perempuan kalau di dunia kerja itu kadang dianggap rendah. Jadi misal aku cewek kan sama rekan kerjaku, tapi bakal cepet bakal cepet naik jabatannya yang cowok karena banyak stereotip ke cewek kalau misal cewek itu nggak mampu untuk memimpin suatu pekerjaan. Maka dari itu salah satu penghambat mobilitas sosial yaitu adalah stereotip gender. Jadi kalau misal nggak mau terhambat ya nggak boleh membedakan, nggak boleh jangan sampai miskin lah, pokoknya ekonomi harus baik. Kemudian nggak boleh menganggap rendah suatu pihak. Oke, next. Nah, oke, selanjutnya udah ada soal pembahasan dari teori yang udah kita bahas. Oke, mungkin dari teman-teman siap-siap baca kemudian menjawab tanya melalui chat ya. Oke, yang ada Pak Hasan. Silahkan teman-teman dibaca kemudian dijawab. Aku tunggu 2 menit deh. Ayo mungkin yang teman-teman lainnya bisa jawab pertanyaannya. Nggak apa-apa kalau secara everyone, karena kita bakal belajar bareng, kita bakal bahas soal tersebut. Oke, kita bakal bahas ya. Ini ada berapa nih? Ada yang direct ke aku nih. Ada yang jawab C sama D, jadi bakal ya karena perbedaan. Kan soal bahasa merupakan seorang kepala sekolah. Setelah beberapa tahun, ia kini ditempatkan menjadi kepala bidang kurikulum. Nah, kasus tersebut itu contoh mobilitas sosial apa sih?
pertama kita lihat ya, teman-teman pernah lihat nggak sih bahkan di sebuah sebuah sekolah gitu. Jadi nanti tuh paling atas ini adalah kita katakan ini sekolah negeri ya. Jadi paling atas itu nanti ada kepala sekolah, kemudian yang di bawahnya itu nanti ada kepala bagian. Nah, kepala itu banyak. Kepala bagian itu kayak ke bidang ya, kepala bagian kurikulum, kepala TU, kemudian ada kepala siswa, kepala bidang siswa gitu. Kemudian nanti ada kepala bidang bagian urusan bendahara keuangan dan lain-lain. Nah, maka dari itu di soal yang ini, iya benar, jawabannya adalah D, vertikal turun, karena dari kepala sekolah dia kemudian turun ke kepala bidang kurikulum. Oke? Oke. Jadi jawabannya adalah D ya, teman-teman. Oke, next ya. Oke, silakan dijawab untuk 2 menit ke depan. Oke, kebanyakan jawabannya adalah C. Oke, mari kita bahas. Andi merupakan fresh graduate yang mendapatkan pekerjaan dengan gaji 5 juta per bulan. Setelah 5 tahun, ia dimutasi ke pelosok negeri dengan gaji 10 juta per bulan. Nah, dari kasus tersebut merupakan contoh mobilitas dari, oke kita bayangin ya, ini kita ngomongin ekonomi, karena di sini patoknya adalah gajinya dari 5 juta ke 10 juta. Nah, maka itu ada jawabannya adalah mobilitas climbing itu apa sih? Climbing kan naik ya atas. Maka dari itu social climbing itu adalah kayak peribahasa bahasa Inggrisnya dari mobilitas sosial vertikal. Maka dari itu jawabannya adalah C. Yeay. Oke, next. Oke, soal yang ketiga, teman-teman bisa silahkan dijawab. Oke, kelihatannya aduh aku bisa bikin live thought, sorry. Oke, kita bahas aja ya. Dari soal yang ini, perbedaan status sosial yang dialami seorang atau sekelompok orang secara mendatar dengan lapisan sosial yang sama merupakan pengertian dari, oke, ini kita garis bawahi yang ini ya, yang secara mendatar dengan lapisan sosial yang sama.
Kalau mendatar kan berarti horizontal. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kelihatannya masih ada 2 soal lagi. Ini yang kedua. Oke, silahkan dijawab. Oke, kelihatannya udah banyak yang paham ya sampai soal yang keempat ini. Oke, jadi kita bahas aja. Mulai dari jawaban yang A ya. Abi karyawan dengan gaji 3 juta per bulan, lalu resign dan memiliki usaha dengan omset penghasilan 100 juta per minggu. Nah, itu jelas vertikal ke atas ya. Kemudian yang B, Bobby berjualan sate yang sekarang memiliki 5 cabang toko sate. Itu ke atas juga. Kemudian C, Citra berhenti dan menjalankan usahanya karena terbelit hutang. Oke, jawabannya adalah C. Oke. Yang D, Dina karyawan tetap ibu kota yang tinggal di desa. Ini sebenarnya nggak ada mobilitasnya karena secara ekonomi kan dia tetap ikut gajinya ibu kota, cuman dia tinggalnya di desa kan ya. Kemudian yang E, Eli merupakan ketua OSIS waktu SMP dan sekretaris Dewan Penggalang. Ini juga bukan mobilitas. Oke, selanjutnya adalah ini soal berapa lagi ya, aku lupa. Oke, silahkan teman-teman dijawab dulu pertanyaannya. Oke, kelihatannya udah ya. Oke, mari kita bahas. Yang menjadi faktor pendukung mobilitas sosial kecuali faktor pendukung mobilitas sosial kan tadi ada 5 ya. Ada struktural, ada ekonomi, ada politik, ada individu, sama ada kependudukan. Nah, yang bukan faktor pendukung kan yang E, jenis kelamin. Oke, banyak yang benar ya. Oke, selanjutnya terima kasih. Oke, sekian dari aku, dari Arisa. Sorry banget kalau ada salah kata maupun dalam ngajar mungkin kurang jelas. Dari teman-teman mungkin bisa chat di Telegram buat hal-hal yang kurang paham atau mungkin
bisa chat di sini mungkin secara privat. Jadi bakal aku akhiri untuk pertemuan sosiologi di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan semoga dari teman-teman bisa dapat perguruan tinggi yang kalian impikan. Amin. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Dari teman-teman mungkin bisa live ya. Kasih banyak. Iya, sama-sama. Amin. Sama-sama. Sukses selalu ya.